Salam kreasi kawan-kawan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang esai. Apa itu esai dan sebenarnya lingkupnya esai itu seperti apa. Karena seringkali ada beberapa orang bertanya terkait dengan esai yang sebenarnya itu hal-hal yang dasar, dan hal-hal dasar itu adalah sesuatu yang mungkin nantinya akan menjadi pokok atau menjadi pengembangan di kemudian hari ketika Anda atau saya menulis esai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Dari definisi yang didapatkan dari KBBI itu artinya ada 4 poin pokok sebenarnya untuk bisa memahami esai. Walaupun mungkin ada definisi yang lain yang disampaikan oleh para pakar, tapi kita coba menelaah 4 pokok definisi yang disampaikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, dalam definisi KBBI itu ada konsep yang disebut dengan karangan. Jadi esai itu adalah karangan, atau kalau saya sebut adalah karangan bebas. Jadi ketika menulis esai, acuannya adalah bebas. Hanya saja kebebasan ini diberi batasan, yaitu bahwa setiap esai itu pasti memiliki permasalahan, memiliki solusi, memiliki sesuatu yang disampaikan atau nilai yang disampaikan, sehingga nanti ada kemenarikan di dalam proses penulisan esai. Yang kedua, esai itu membahas suatu masalah. Artinya bahwa ketika kita menulis esai, kita akan menyampaikan persoalan, menyampaikan masalah, dan kita akan mencari solusinya. Jadi kalau di dalam esai itu tidak ada persoalan, terus apa yang harus dibahas? Dan ketika ada permasalahan, maka harus dicari solusinya. Yang ketiga, esai itu ditulis secara sepintas, tidak banyak, tidak bertele-tele. Jadi masalahnya satu, kemudian dijelaskan secara sepintas, jadi singkat. Solusi-solusinya juga solusi-solusi yang singkat. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa esai itu ada sudut pandang pribadi. Jadi ketika kita menulis esai, di dalamnya ada opini atau pendapat-pendapat kita sebagai penulis yang disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan mungkin data yang diterima atau berdasarkan apa yang sudah ada sebelumnya. Itu pandangan saya terkait dengan esai, dan saya rasa itu adalah definisi yang singkat dan tidak bisa kita membandingkan esai dengan karya ilmiah, karena karya ilmiah seperti artikel itu memiliki cara atau sudut pandang yang berbeda dengan esai. Walaupun mungkin ada yang kadangkala menyamakan esai dengan karya ilmiah yang lain seperti artikel, tapi tentu saja dua hal itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi esai adalah karangan bebas, artikel itu harusnya berasal dari hasil penelitian atau berdasarkan dari referensi-referensi yang kemudian nanti dikaji secara ilmiah. Tapi kalau esai, boleh kok kita mengambil data, tapi data itu harus dikombinasikan dengan pendapat kita, sehingga nanti di dalamnya ada dua hal paling tidak. Misal ada datanya, kemudian ada pendapat dari penulis, sehingga nanti akan menjadi karangan yang menarik dengan bahasa-bahasa yang lebih santai dan mudah diterima oleh kalangan manapun. Saya rasa itu, dan terima kasih.